Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Mansa. Saya Ulfanur Laila Rizka akan menemani Anda dalam diskusi seputar ke-PMI-an. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dengan Bapak Pimpinan Palang Merah Indonesia akan membahas topik yang cukup menarik, yaitu Organisasi Palang Merah Indonesia. Mohon maaf Bapak, sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu? Iya, terima kasih Mbak. Saya Zamhari Misbahudin. Saya staf Biro Humas dan Kerjasama Internasional Markas Pusat Palang Merah Indonesia. Gitu, iya. Bapak, selain di PMI, kesibukannya apa ya? Jadi suami mungkin ya. Kesibukan lainnya selain bekerja, saya jadi suami. Terus apa ya? Nggak ada sih, belum ada kegiatan lainnya. Mungkin masih di sekitar PMI. Iya betul, masih. Kalau boleh tahu nih, Bapak bergabung sama organisasi PMI itu sejak kapan? Sejak SMA, lulus SMA. Nggak spesifik lulus SMA Pak. Saya masuknya itu di pusatnya atau soalnya sebelumnya saya itu relawan saya kalau di relawan, jadi relawan mulai 2016. Terus masuk terus kemudian ditugaskan di Markas Pusat itu di tahun 2018 bulan April 2018 betul, sampai sekarang. Iya. Cukup lama ya Pak? Ya masih lumayan gitu. Oh, masih lumayan. Lumayan betul. Untuk motivasinya, kok bisa sih gabung sama Palang Merah Indonesia? Iya, waktu itu sih nggak sengaja Mbak. Waktu itu nggak sengaja karena saya itu kan waktu lulus SMA sekolah atau gitu ya, itu freelance. Jadi apa? Fotografer wedding, pre-wedding gitu kan. Saya hobi seperti itu. Kemudian masuklah ke PMI. 1 tahun 2 tahun ditawarin sama teman untuk ikut rekrutmen di Markas Pusat. Waktu itu masih ini ya, ditawarin ke sana. Saya ikut seleksi di sana, terus diterima, akhirnya masuk di sana ya gitu. Gak ada sengaja sih, cuman memang ya mungkin memang sudah jalannya gitu ya, memang sudah rezekinya jadi di sana gitu. Di awalnya nggak sengaja gitu? Iya, nggak sengaja. Kalau menurut Bapak sendiri, PMI itu apa sih? PMI itu markas. PMI itu sebuah organisasi kemanusiaan yang berdiri untuk didirikan untuk sebagai organisasi yang bisa menyuarakan kemerdekaan Indonesia. Menyuarakan kemerdekaan Indonesia. Iya, sekarang kita bisa lihat track record sejarah di 1945. Setelah kemerdekaan, organisasi pertama yang dibentuk itu adalah Palang Merah Indonesia. Itu 1 bulan setelahnya, tanggal 17 September. Kalau hari kemerdekaan kan 17 Agustus ya. PMI itu 17 September, 1 bulan. 1 bulan tepat ya. Karena Palang Merah itu mempunyai jaringan di seluruh dunia. Luas. Betul, luas sekali. Karena maka dari itu waktu itu Presiden Soekarno memerintahkan Panitia 5 yang diketuai oleh Dr. Bahdir Johan waktu itu untuk membentuk sebuah badan, yaitu Badan Palang Merah. Ya, awalnya dulu sebelum Palang Merah itu namanya NERKAI, Netherlands of the Rode Kruis. Apa gitu panjangannya saya lupa. Tapi itu kan masih Hindia Belanda. Kemudian setelah merdeka diganti menjadi Palang Merah Indonesia. Gitu. Peran untuk perannya di masyarakat selain pada kegiatan sosial PMI, perannya satu mengedukasi masyarakat, kemudian membantu pemerintah. Jadi PMI ini dengan pemerintah itu filling the gap gitu, membantu. Misalnya pemerintah ada
kurang menguasai di hal ini, nanti PMI yang bantu. PMI yang Iya betul. Jadi apa ya? Kalau kata orang Depok mungkin bilangnya Palu Gada gitu kan. Bapaknya dari Depok? Enggak, saya asli kelahiran Mojokerto. Nah, teman saya itu Depok, teman saya Mas Yuna itu. Yang tadi kesini, yang tadi ini di bawah tadi itu Mas Yuna. Gitu. Saat ini program sosial yang sedang berjalan dari PMI sendiri? Yang saat ini sedang berjalan itu satu program yang saat ini yang kemarin dilaksanakan di sekolah ini di MAN 1 Nganjuk ya. Itu program siap siaga. Kemudian yang kedua ada Coastal Climate, saya nggak hafal bahasa Inggrisnya, tapi disingkatnya akronimnya adalah COCAP, itu terkait panas ekstrim. Terus kemudian ada EQR, Earthquake Readiness, adalah kesiapsiagaan terkait gempa, itu rumah aman gempa, jadi nanti programnya akan mengarah ke sana. Kemudian program-program respon, nah, tanggap darurat bencana, misal kemarin di Lewotobi, kemudian banjir yang di beberapa daerah yang sudah terjadi begitu. Untuk program edukasinya, apakah hanya melalui sosialisasi saja? Enggak, kami kan ada media sosial. Media sosial itu juga kami gunakan nanti. Misal kemarin tim humas ini membuat sebuah konten gitu, menyiapkan misalnya nih mau musim hujan gitu ya. Kami memproduksi sebuah konten terkait dampak dari musim hujan, atau kalau musim hujan tiba apa yang harus kita lakukan itu. Misalnya bahaya terkait DBD, banjir gitu-gitu, apa yang harus dilakukan, harus membuat pesan kunci, kemudian pesan kunci diterjemahkan ke desain komunikasi dan informasi gitu. Jadi sudah digital ya? Iya betul, karena akhirnya nanti kita sebarluaskan, karena kalau kita pakai sosialisasi itu yang menerima informasi tersebut hanya di sekelompok itu kan. Contoh lah, kalau saya sosialisasi di sekolah ini, yang tahu ya hanya sekolah ini kan. Tapi kalau begitu dipublikasi ke media sosial atau media massa gitu kan, itu kan manfaatnya lebih banyak dirasakan gitu. Untuk Bapak sendiri, tantangan terbesar selama jadi anggota PMI? Tantangannya adalah apa ya? Tantangan saya kebetulan belum ada tantangan. Paling tantangannya ini membagi waktu. Karena pekerjaan ini kan ketika masa normal begini kan kita ada kegiatan program-program ya. Misal program-program kesiapsiagaan. Kayak yang kemarin kampanye aksi hijau, adaptasi iklim, terus dan sebagainya. Kemudian tiba-tiba ada respon datang. Ya, ada bencana datang. Makanya itu yang harus tantangannya di situ, karena kita harus bagi waktu kan. Dan kita harus memecah fokusnya dari kesiapsiagaan ke tanggap darurat begitu. Untungnya PMI kan tidak bekerja sendiri juga. Kami ada teman-teman relawan, ada teman-teman sibat yang dari desa begitu. Untuk kolaborasinya selain dari relawan sendiri? Kami ada, kalau misalnya kita berkaca di program ini, siap siaga ini yang terkait adaptasi iklim, itu kami bekerja sama, kalau di Jawa Timur bekerja sama dengan BMKG Juanda terkait potensi cuaca, nanti bisa melihat. Nanti lebih jelasnya bisa dijelaskan sama Mas Pai, karena Mas Pai ini yang langsung berhubungan dengan BMKG Juanda, karena ya beliau yang ibaratnya yang mempunyai wilayah gitu ya.
Iya, yang berhubungan langsung, karena kalau dari pusat kan koordinasinya ke provinsi, provinsi baru ke stakeholdernya provinsi, gitu, Mbak. Bapak kan udah lama nih gabung sama PMI. Boleh dong cerita dikit, cerita-cerita inspiratif gitu selama jadi relawannya atau udah jadi PMI, anggota PMI-nya? Cerita sedikit ya, terkait apa nih, Mbak, yang perlu saya ceritakan? Mungkin bagaimana ketika terjun di lapangan atau bagaimana? Oke. Paling ini sih cerita terkait bagaimana kita menemukan masyarakat terdampak, itu yang paling membuat kita semangat untuk membantu, karena mereka membutuhkan uluran tangan kita juga kan, dan PMI membantu mereka yang membutuhkan melalui dukungan masyarakat dari seluruh Indonesia gitu. Dan ketika kita terjun di bencana gitu kan, kita pasti melihat kondisi mereka yang ya bisa dikatakan cukup ini ya. Makanya kami harus terus semangat gitu kan untuk membantu, gitu sih paling, Mbak. Kalau untuk programnya Pak, yang paling berdampak sampai saat ini tuh program PMI yang mana? Program berdampak, program terkait di masyarakat. Iya. Yang banyak sih, Mbak. Misal dari segi tanggap darurat, ya kita ada bantuan non tunai. Bantuan non tunai. Ketika misalnya ada bencana gempa gitu ya, kayak kemarin di Gresik, di Pulau Bawean kan gempa tuh, itu kami distribusikan bantuan non tunai kepada masyarakat supaya mereka bisa itu nanti bantuan non tunai itu nanti mereka bisa cairkan senilai berapa gitu. Kalau kemarin di Bawean itu 1 juta, itu bisa di multiguna, tujuannya adalah multiguna, bisa dibuat apa saja gitu kalau untuk yang kemarin. Terus kalau yang masa normal begini atau program-program lainnya gitu yang tidak dalam kondisi tanggap darurat, itu seperti kayak aksi menanam pohon gitu kan, itu kan juga untuk keberlangsungan hidup yang akan datang gitu kan, Mbak. Seperti itu sih kurang lebih. Untuk dananya biasanya PMI dapatnya dari mana? Kami menggalang donasi juga. Kami menggalang donasi kepada masyarakat. Ada 2, secara umum dan tematik. Kalau tematik itu kami menggalang donasi sesuai kondisinya. Misalnya ada lagi lagi ininya Palestina misalnya ya, Gaza, serangan di Gaza gitu ya. Itu kami menggalang donasi untuk bisa membantu masyarakat di sana gitu. Contoh kemarin kami menggalang donasi, terus kemudian tim kami ke sana untuk membantu pemenuhan alat CT scan di rumah sakit Palestina gitu. Seperti itu, langsung ke sana gitu. Terus kemudian penyediaan air bersih gitu-gitu dan segala macam. Penyediaan air bersih juga dari PMI? Iya, betul. Nah, ya kita banyak dengan organisasi lain juga gitu, nggak hanya PMI. Menurut Bapak, langkah apa sih biar masyarakat itu dapat pendukung untuk PMI terus maju? Ya kita harus bergerak bersama, Mbak. Ya PMI itu nggak bisa jalan tanpa dukungan masyarakat, ya kan? Ketika masyarakat membutuhkan, PMI juga akan bantu gitu. Jadi kita saling membutuhkan gitu.
Jadi kita harus bergerak bersama, misalnya terkait iklim ini, climate change gitu kan, kita nggak bisa sendiri SDM PMI gitu menanam pohon sebanyak mungkin tanpa bantuan masyarakat juga gitu kan. Hanya kami juga melibatkan siswa-siswi yang ada di MAN 1 Nganjuk ini untuk ayo mari kita bangun ekosistem lingkungan yang baik untuk masa depan gitu kan. Selain dari sekolah-sekolah, madrasah-madrasah, biasanya PMI akan melakukan programnya kemana saja? Ke desa. Tadi tanam pohon. Ke desa dilakukan. Kalau di Nganjuk itu di mana ya Mas? Kemarin desanya? Ke apa? Lupa. Kalau kemarin contohnya kalau di Nganjuk ini kami belum ke desa, tapi melainkan di Ponorogo kemarin itu Desa Tugerjo, kita lakukan tanam pohon di sana. Di Jawa Timur ini untuk program ini itu ada 2 wilayah sasaran, Ponorogo dan Nganjuk. Nanti detailnya sama Mas Fai mungkin yang paham terkait itu, karena implementasinya yang untuk di provinsi itu melalui PMI provinsi gitu. Yang ada di Kabupaten Ponorogo dan Nganjuk itu dari provinsi gitu. Kami di markas pusat hanya memberikan mengkoordinir masing-masing provinsi. Program ini tuh sasarannya 4 provinsi, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Kebetulan kalau Nusa Tenggara Timur ditambahi hubungan internasional atau perbatasan dengan Indonesia dengan Timor Leste. Kemudian karena kemarin di Nusa Tenggara Timur itu sekarang lagi respon di Gunung Lewatobi gitu. Gunung Lewatobi itu yang erupsi yang kemarin di Flores Timur. Itu. Buat join PMI nih, apa sih syarat-syaratnya biar kita juga bisa join gitu Kak? Pertama, umur berapa dulu? Kalau masih remaja sekolah ya silakan gabung di PMR dulu. PMR itu kan dinaungi oleh PMI, markas PMI kabupaten atau kota, tingkat PMR itu. Kalau sudah dewasa, sudah lulus, silakan berkunjung ke markas kabupaten terdekat atau markas kota, bilang untuk mau bergabung menjadi anggota PMI atau relawan PMI gitu. Itu jadi, sudah semudah itu. Nggak ada syarat khususnya ya? Nggak ada. Bahkan kami juga punya kok relawan disabilitas juga punya kami. Nggak ada kriteria khusus harus apa gitu, nggak ada. Kami terima semuanya. Kalau untuk disabilitas adakah program untuk pendidikannya ya ketika masih mau join PMI itu ada program tertentu nggak untuk disabilitas atau semuanya merata? Program disabilitas maksudnya ketika pendidikannya mau join itu ada tempatnya tersendiri atau? Oh iya harus, karena kan contohlah kita kalau memberikan bantuan itu kan juga kita harus inklusi juga, perhatikan kelompok rentan. Misalnya kalau distribusi bantuan bagaimana aksesnya tidak supaya lansia ini tidak jadi apa namanya dipersulit supaya dia masuk jalur prioritas gitu kan. Intinya kami juga melindungi harkat dan martabat teman-teman yang ini membutuhkan begitu. Jadi aksesnya kemudian martabatnya itu kita jaga. Kalau untuk di daerah-daerah terpencil, bagaimana PMI bisa menghadapi, membantu menanggulangi bencananya? Daerah terpencil ya, iya, remote area itu yang paling susah memang Mbak. Saya pernah di Kepulauan Maluku Barat Daya, sekarang namanya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Coba dicek, itu adalah pulau terluar di Indonesia. Dia sudah berbatasan dengan Timor Leste dan Australia. Di situ
waktu itu tahun 2019 saya ke sana 5 hari itu tanpa ada sinyal. Tanpa sinyal. Sinyal internet nggak ada. Sinyal SMS itu hanya 1 bar. Sangat Iya, sulit. sangat sulit. Jadi makanya kami waktu itu mengadakan operasi katarak gratis. Karena di masyarakat pesisir itu kan karena nelayan mereka itu kan sangat rentan terhadap paparan sinar matahari kan. Akhirnya matanya terjadi katarak gitu. Makanya sangat memang sangat butuh butuh ekstra fokus ya atau ekstra konsentrasi terhadap hal tersebut untuk komunikasinya, karena tantangannya di situ, karena yaitu tadi remote area. Ke sana itu 2 kali naik pesawat, kemudian setelah 2 kali naik pesawat perjalanan darat sekitar 5 jam dari bandara. Lumayan. Lumayan dari Surabaya ke Nganjuk sini ya. Kalau tanpa lewat tol ya kurang lebih segitu. Jadi kalau di sana selama beberapa hari itu nggak ada sinyal, kan anggota PMI-nya menyebar ya kak, ya Pak. Itu gimana koordinasinya? Ya kami ini bukan menyebar, waktu itu kan dilakukan di rumah sakit. Nah kita sudah tentukan jam waktu berangkat dan jam waktu pulangnya. Misal jam berangkatnya kita ke rumah sakit mulai jam 6 tuh. Dari malam besok mau kegiatan kita briefing dulu. Setelah briefing kan besok kegiatan. Nah, nanti setelah hari pertama selesai itu nanti kita evaluasi, kemudian persiapan briefing selanjutnya untuk besok. Ya, seperti itu antisipasinya. Kita perlu punya perencanaan matang betul. Gitu kurang lebih. Menurut Bapak selama ini kesan yang paling membekas selama jadi anggota, bisa diceritakan? Kesan ya itu tadi, bertemu dan bisa membantu masyarakat itu bagus juga. Saya sih senang aja melihat masyarakat itu bisa tersenyum kembali. Ya, coba bayangin mereka kalau misalnya di pengungsian ya sedih gitu kan, terus kita datang, kita bangun lagi harkat dan martabatnya, kemudian mereka bisa senyum kembali, itu kan kita juga ikut merasa senang juga kan gitu. Ya seperti itulah, itu yang cerita-cerita yang bisa membuat kita memotivasi tetap untuk terus membantu sesama gitu. Untuk benefitnya nih kak, selama ikut PMI apa aja yang didapat, terus berguna apa aja buat masa-masa yang akan datang? Benefit saya sih, benefitnya bisa keliling Indonesia, karena di markas pusat kan, kalau markas pusat kan sudah menaungi 38 provinsi. Dulu kan 34, sekarang ada pertambahan 38 ya provinsi. Ya bisa keliling Indonesia gitu, bisa kemana-mana ya. Terus kemudian nanti sudah mencari pengalaman gitu kan, cari pengalaman di daerah sini, oh ternyata seperti ini dari ini ya. Kita kan ingat pepatah bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu kan. Itu yang harus terus kita jaga meskipun kita kemana-mana gitu. Tetaplah. Untuk di masa akan mendatang berguna gimana ya? PMI itu berperan gimana untuk diri sendiri saja ya kak? Lebih berguna menambah skill apa atau gimana untuk masa-masa yang akan datang? Maksudnya itu adalah ini ya, misalnya di PMI kita bisa mengakses pelatihan apa saja gitu ya. Ya banyak. WOS salah satunya. WOS itu kami punya pusat air dan sanitasi di Sumedang, Jawa Barat.
itu se Asia Pasifik di Indonesia. Hanya aja di Indonesia. Di Indonesia. Pusat air dan sanitasi. Terus mau pelatihan logistik. Kebetulan Indonesia juga yang memiliki 6 gudang regional yang tersebar di seluruh Indonesia. Regional Sumatera ada di Sumatera Barat, terus kemudian di Serang Banten, kemudian ada di Semarang Jawa Tengah, Gresik Jawa Timur, Kalimantan Sulawesi Selatan di Makassar. Terus satunya lagi itu ada di Kalimantannya saya lupa, Kalimantan mana gitu. Karena saya belum pernah ke sana. Cukup banyak juga di Indonesia. Cukup banyak regional ya, karena bahkan kayak pemerintah gitu ingin juga bergabung di berkolaborasi dengan PMI terkait logistik itu. Jadi pemerintahnya juga sangat mendukung ya. Betul. Itu. Baik. Saya pikir ini pengalaman saya yang berguna untuk masa depan. Boleh, silakan. Ya itu tadi saya saya bisa keliling ke Indonesia gitu. Itu sih. Iya. Baik, terima kasih sama-sama atas waktu sama iya, cerita sama-sama, Mbak. Semoga juga bisa menginspirasi bagi para pendengar. Amin. Terima kasih juga untuk pendengar setia podcast Mansa. Sampai jumpa. Dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya. Iya, terima kasih kembali. Cut.